Puji Tuhan, Shalom, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. 1 Korintus 2 ayat 12 mengatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Saudara pasti akrab dengan kisah bagaimana Daud dengan umban dan batu membunuh Goliat, seorang prajurit Filistin dengan tinggi 10 kaki. Tetapi apakah saudara bertanya-tanya, bagaimana Daud dapat berhasil, sementara yang lain, tentara Israel, bahkan tidak berani menghadapi Goliat? Rahasia Daud adalah bahwa ia hanya sadar akan kemenangan dan bukan kekalahan. Ia tahu bahwa Allah yang telah menyelamatkan dia dan akan melakukannya lagi. Kita lihat sama-sama apa yang Daud katakan sebelum ia menghadapi Goliat, dan pada akhirnya ia mengalahkan dan membunuh Goliat. Kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Kita lihat sama-sama. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, Daud sadar apa yang telah Allah lakukan untuknya. Dia tahu bahwa Allah itu ada di pihaknya, mengasihinya, membelanya, memperkenankannya, dan akan memberikan dia kemenangan lagi. Saudaraku yang paling dikasihi Tuhan, hari ini Anda dan saya dapat mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan yang sama, yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa kepada saudara dan saya di masa lalu, dan akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya hari ini. Amin. Seperti Daud yang sadar akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jangan seperti tentara Israel, orang-orang yang sadar akan kata-kata negatif Goliat. Saya yakin mereka pasti membicarakan ancaman-ancamannya dan mengulang kata-kata yang sama satu sama lain, sehingga pada akhirnya tentara-tentara Israel ini dipenuhi dengan ketakutan. Saudaraku, dengarkan apa yang saya katakan. Jangan beri tempat kepada kata-kata negatif, kata-kata kematian yang tidak mengandung kehidupan, kata-kata yang tidak membangun yang dilontarkan oleh manusia atau iblis. Karena itu akan membuat saudara dan saya hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Memakan firman Tuhan adalah membaca Alkitab, merenungkannya, dan mendengarkan pesan bahwa siapa diri saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, dan apa yang telah dilakukan buat saudara dan saya di atas kayu salib. Amin. Bahwa saudara dan saya telah ditebus dari semua dosa-dosa. Bahwa saudara dan saya telah dikuduskan, telah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kutuk, penghukuman, penyakit, semuanya telah diselesaikan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kita menjadi orang-orang
yang lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena Yesus Kristus yang menjadikan kita orang pemenang. Amin. Pacu diri saudara dengan firman Tuhan, hingga saudara dipenuhi dengan roh dan kesadaran akan Aba Bapa, sehingga pada akhirnya saudara akan mengetahui hal-hal yang telah diberikan dengan cuma-cuma oleh Bapa kepada saudara dan saya. Amin. Nah, buat saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihiku. Engkau telah mati untuk semua dosa-dosaku di atas kayu salib. Darah-Mu yang mulia telah membasuh, telah membersihkan seluruh dosa-dosaku sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati untuk dosa-dosaku. Engkau telah bangkit untuk kebenaranku. Engkau naik di sorga. Engkau hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai kebenaranku, sebagai pembelaku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, dengan karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Engkau menjadikan aku anak kesayangan-Mu yang paling berharga di mata-Mu, dan surga adalah rumahku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau telah mengaruniakan aku hidup yang kekal dan telah mengisi hari-hariku dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, umur panjang, dan kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat buat saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini saudara dan saya akan berjalan di dalam perlindungan, penyertaan, kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. God bless. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Sampai jumpa.